Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini punya menantu. Mantunya yang bernama Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar Bondowoso. Dan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar ini adalah salah satu pencetus daripada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama waktu itu diciptakan, digagaskan oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar. Cuma karena memang Habib Muhammad ini keturunan orang Arab, waktu itu aturan daripada orang-orang Belanda dan Indonesia, seorang luar asing tidak boleh membuat satu firqah, tidak boleh membuat satu perkumpulan. Maka para habaib zaman daripada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar ini bermusyawarah bagaimana siapa yang kita tunjuk untuk menjadi ketua daripada Nahdlatul Ulama. Akhirnya tercetuslah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ini tidak serta-merta begitu saja menerima. Begitu disuruh oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar untuk menjadi ketua Nahdlatul Ulama, ditolak. Tidak mau ya, tidak mau, hormat kepada habaib. Sampai 3 kali, akhirnya yang sudah sama kita tahu bahwasannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itulah yang pertama menjadi pimpinan Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, para subscriberku, para netizen yang budiman, kembali lagi kita di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, di mana di awal video kita telah melihat ceramah seorang habib. Beliau menyatakan bahwasanya cikal bakal berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau inisiator daripada berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah para habaib yang disebutkan tadi, yang bermarga Al-Muhdhar ya. Di mana beliau itu ingin membuat Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang pertama yang perlu saya tanggapi, alasan beliau yang saya anggap berbohong itu kenapa? Karena alasan beliau, kenapa kok para habaib ini menyerahkan atau memasrahkan berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini kepada Kiai Hasyim Asy'ari, di mana setelah mereka bermusyawarah, kemudian yang dipilih adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Karena saat itu orang-orang imigran Arab di zaman Belanda tidak boleh membuat firqah atau perkumpulan. Itu sangat bohong sekali. Kenapa saya bilang bohong? Karena Nahdlatul Ulama itu berdiri pada 1926. Tidak lama setelah itu, pada 1928 berdiri yang namanya Rabithah Alawiyah di zaman Belanda. Nah, kemudian setelah itu berdiri lagi yang namanya Al-Irsyad, di mana Rabithah Alawiyah ini yang tadinya tergabung semuanya para imigran Arab, baik itu yang Ba'alwi ataupun non-Ba'alwi. Kemudian setelah berdirinya Al-Irsyad, maka terpisah, yang Ba'alwi di Rabithah Alawiyin, yang non Ba'alwi di Al-Irsyad. Artinya siapapun, mau imigran ke, mau itu Arab, Cina ataupun pribumi sendiri di zaman Belanda, boleh mendirikan Jam'iyah. Nah, itu yang perlu kita klarifikasi, kebohongan publik, penyesatan sejarah. Yang kedua, beliau mengatakan bahwasanya inisiatornya Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu adalah habaib. Itu sangat bohong sekali. Tidak pernah ada sejarah yang mencatat tentang berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu yang menginisiasi atau inisiatornya atau yang menggagas dari kalangan bangsa Ba'alwi. Kita semua sama-sama tahu bahwasanya itu adalah keinginan para ulama. Berangkat dari apa? Berangkat dari tragedi Komite Hijaz, di mana saat itu
orang-orang Wahabi yang telah berhasil menguasai Mekkah dan Madinah ingin membongkar makam Nabi. Karena posisi makam Nabi itu memang sangat berdekatan dengan Masjid Nabawi. Bahkan kalau kita tahu sekarang posisinya itu ada di dalam Masjid Nabawi. Setelah perluasan tentunya ya. Nah, itu ingin dibongkar makam Nabi. Sehingga para ulama-ulama khususnya yang di Indonesia saat itu ya berkumpul bermusyawarah, akhirnya tercetuslah Komite Hijaz. Kemudian yang diutus untuk ke Mekah adalah Kiai Wahab Hasbullah. Nah, setelah itu pulang dari sana, para ulama ini tidak puas dengan pergerakan kelompok Wahabi ini. Khawatir di Indonesia ini nanti akan disusupi kelompok-kelompok yang beraliran Wahabi dan Salafi. Akhirnya para ulama itu bermusyawarah ingin membentuk Jam'iyatul Ulama. Namun Kiai Hasyim Asy'ari tidak berani sebelum mendapat izin dari gurunya, yaitu Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Setelah mendapat izin berupa isyarah 2 kali, di mana Kiai As'ad Samsul Arifin sebagai kurir yang mengantarkan pesan Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dari Bangkalan ke Jombang. Kiai As'ad yang menjadi kurirnya, yang mengantarkan pesan isyarah daripada Syekhana Muhammad Khalil. Yang pertama berupa tongkat dan tasbih. Akhirnya singkat cerita berdirilah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi teman-temanku sekalian, mohon maaf ya. Jangan ada statement yang menjustifikasi kami bahwasanya kami melakukan pergerakan ini hanya untuk rebutan jamaah, rebutan pengaruh. Bukan. Demi Allah bukan. Kenapa? Karena dakwah itu pengabdian, bukan mata pencaharian. Jadi yang kami lakukan ini adalah gerakan meluruskan sejarah bangsa, khususnya tentang perkembangan syiar agama Islam di bumi Nusantara ini, yang diawali dari sejak zaman Wali Songo. Kemudian dilanjutkan dengan berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai pemegang tongkat estafet perjuangan dakwah Wali Songo di bumi Nusantara. Jadi tidak ada kaitannya dengan perebutan jamaah, perebutan pengaruh, nggak ada itu. Anda tidak mengikuti kronologinya, Anda tidak memahami apa sih polemik ini yang sedang terjadi itu apa, akar masalahnya di mana. Jadi teman-temanku sekalian, jangan mudah terprovokasi, jangan membangun narasi dan statement yang menjustifikasi kami yang sedang berjuang untuk meluruskan sejarah bangsa, khususnya perjuangan dakwahnya Wali Songo yang dilanjutkan oleh Nahdlatul Ulama. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.